Saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Jumat Wage ya, mata batin. Mata batin itu apa? Ya, mata batin itu adalah kemampuan ya kita untuk melihat dengan batin. Ya, mata telanjang ya ini. Ya. Ketika kita melihat dengan ini, ya, berarti bukan dimensi batin. Dimensi batin itu ya dengan ini ya, yang ada di dalam sini. Jadi teman-teman Jumat Wage ada sebuah pertanyaan ya. Katanya dengan kenapa kok anak pesantren itu katakanlah memiliki mata batin yang tajam? Kenapa bisa seperti itu? Ya tergantung ya pesantren mana. Ya, kalau pesantren masih salafiyah ya, masih mempertahankan ya nilai-nilai ya, salafnya, kunonya, ya pasti terbuka. Tapi kalau zaman sekarang itu jarang, ya, jarang sekali mau turu aja di kasur, ya. Ya, kalau zaman saya dulu ya, tidur itu di karpet gitu ya. Ya kloso itu ya, Anda tahu kloso ya, kloso plastik itu loh ya. Itu tidurnya di situ. Terus main gawa bantal toh, gawa selimut kadang. Lek adem ya gawa selimut. Ya. Tapi yo kalau saya dulu itu tidurnya itu di masjid ya teman-teman ya, di masjid. Ya masjid besar kan ya. Karena satu kamar ya, satu kamar ukuran katakanlah berapa ya kamar saya dulu itu ya. 3 meter kali 2 meter. Ya. Itu anaknya berapa? 25. Coba bayangkan ya, 25 anak dalam ukuran 3 kali 2. Ya ndak iso turu gitu. Nah, tapi dari situ ya, dari situ melatih kita untuk prihatin. Satu itu. Kedua dari makanan ya. Kalau zaman sekarang itu makanan biasanya catering ya harus dimasak harus kari ngemplok semuanya. Kalau zaman dulu masak teman-teman ya. Zaman dulu masak ya, jadi iuran. Zaman dulu iurannya berapa gitu ya, lupa saya, 100 atau 50 perak ya. Andalannya apa? Tuku mie kuning itu loh ya. Wis pokoknya ya sare-are sing masak mie kuning ya. Andalannya mie tadi dicampur ya, sambal tomat ya. Kadang tomat lombok limo tomatnya sing akeh. Kan tomat murah ya. Ya. Gawe lengser gede ya. Tapi zaman sekarang kan enggak ya. Gawe apa? Godhong kates, apa godhong gedang. Gawe godhong gedang. Ditumplek. Tapi wae sembarang kali rono. Kalau zaman dulu enggak ada. Benar-benar prihatin. Itu lengser itu sampai bersih teman-teman ya. Yang makan itu 10 orang ya, jadi kayak pitik ya. Yang makannya 10 orang ya. Muter ya tergantung lengser ya. Lengser gede kan iso jejer-jejer gini. Mangan cepet-cepetan wis ya, sampai bersih. Yang terakhir murai loh ya. Nah, terus tidak melihat HP. Tidak melihat HP. Jadi kalau maksiat tidak melihat HP. Maksiat moto itu tidak ada. Karena memang zaman dulu tidak ada HP. Adanya apa? Layar tancap. Tahu tidak layar tancap? Sama TV. TV zamannya apa ya? Dulu saya itu zamannya Power Rangers. Ya. Oh iya, zamannya Power Rangers. Ya. Nah itu teman-teman. Zamannya Shin Wukong pertama kali muncul. Ya. Jadi tidak lihat TV, tidak lihat film, tidak ada HP. Telepon koin, telepon koin. HP belum ada. Nah itu sih kencang-kencangnya. Mata batinnya tajam. Hari-harinya ngaji. Ya. Jadi mulai sebelum subuh itu sholat apa itu? Sholat tahajud ya. Sebelum adzan subuh itu sholat tahajud. Ya,
habis itu subuhan, habis itu sorokan ya, ngaji ya, sulam taufik biasanya ya, ngaji sorokan itu loh ya teman-teman ya, sorokan ya semua dimaknai, kitab kuning dimaknai, gak lulus ya. Ya, tapi gantian itu ya, gantian ya. Kalau di tempat saya dulu itu gantian ya, satu diajar yai sendiri itu ngajar Al-Quran ya, ngajar Al-Quran itu ya, almarhum ya yai saya itu ngajar Al-Quran sambil sorokan, jadi antri jajar gurunya siji, ustadznya siji, jajar ya, tergantung kelas-kelasannya ya, semakin tinggi kelasnya ya semakin sedikit ya, biasanya seperti itu. Itu ngaji Al-Fatihah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah itu 1 bulan. Saya ngaji Al-Fatihah itu 1 bulan ya. Jadi sa'ret ini ya, sa'ret. Terus baris kedua, baris ketiga, satu saja tidak lulus diulangi besok. Makanya sampai 1 bulan. Salam mahroti ulangi 1 bulan, Al-Fatihah 1 bulan. Ngaji itu ya, itu selanjutnya sampai sekolah ya, jam 7 itu sudah berangkat sekolah ya, jam 7 itu berangkat sekolah sanawiyah. Kebetulan sanawiyahnya tidak jadi 1, kalau sekarang sudah ada sanawiyahnya, enak sekarang. Kalau zaman dulu tidak ada sanawiyah, sanawiyahnya harus keluar ya. Kebetulan sanawiyah saya itu sanawiyah terbaik ya. Jadi jauh, jalan kaki kurang lebih 1,5 kilo dari pondok itu ya, jalan kaki seret. Nanti pulang sekitar jam 1-an ya, jam 1 pulang ya, mandi, habis asar ngaji sampai jam 12 malam baru tidur setiap hari. Coba bayangkan ya, setiap hari laku aktivitas seperti itu. Kira-kira mata batinnya terbuka enggak? Ya pasti terbuka. Kenapa? Banyak prihatin, banyak tirakat, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif gitu. Ya. Itu teman-teman ya. Teman-teman Jumat Wakil juga bisa lakukan di rumah gitu loh. Malah justru ya, di dalam kehidupan masyarakat itu lebih berat daripada di pondok. Ya, apalagi pondok sekarang ya, tambah penak ya, mangan kari mangan, turun di kasur ya, kan seperti itu sudah bingung ya. Kalau zaman dulu harus apalah ya, kita katakan sekolah sanawiyah gitu ya, di sanawiyah itu ngantuk teman-teman ya, tapi ambek ngapal loh, bukan ngapal pelajaran di sanawiyah ya, tapi ngapal pelajaran nanti di pondok habis maghrib sampai isya. Wapalannya pakai ya, minimal 2 lembar lah. Ya, hafalan itu ya. Misalnya hafalan Alfiah. Lo itu hafalan. Itu loh teman-teman. Ya, coba bayangkan hari-hari seperti itu. Ya, ketoi wah mondok penak. Coba kok itu loh ya. Ya. Ya memang ketika di pesantren itu harus tenang ya, hati tenang, batin tenang, karena apa? Lingkungan ya, lingkungan itu isinya ngaji ya, lingkungan di sini ngaji. Tapi ketika kita sudah kembali ke masyarakat, itulah tantangan yang sebenarnya ya. Ketika kamu bisa kontrol, bisa aplikasikan, bisa kontrol, mata batin itu pasti akan lebih tajam daripada yang di dalam pondok. Kenapa? Godaannya lebih besar ya. Demikian, semoga dipahami ya. Nah itulah teman-teman Jumat Wakil ya. Jadi seperti itu. Kenapa anak pesantren itu mata batinnya itu terbuka? Ya karena setiap hari prihatin, setiap hari ngaji. Ibarat kalau kamu setiap hari ibadah plus tirakat ya, tirakat itu ya, masuk tirakat ibadah ya, sholat 5 waktu, tirakatnya ngaji itu kan tirakat. Oh iya, kamu ngaji menuntut ilmu itu kan tirakat ya.
Setiap hari mereka lakukan. Ndak gawe dosa. Yo bersih, batinnya bersih. Ngomongnya dadi, ngomong sak ngomong dadi. Bukan ngomong sak ngomong elek dadi ya, tapi ngomong sing apik mesti dadi. Nah, ya itu tadi, muncul tuahnya karena konsisten, istiqomah ya. Coba bayangkan ya, misalkan saya dari sebelum subuh ya sampai jam 12 malam. Itu aktivitas spiritual. Ya, sindak spiritual itu sekolah. Tapi ya tetap sekolah agama, sanawiyah. Ya. Di sekolahan ngapalno pelajaran di pondok. Lho iya teman-teman. Sampai di sekolahan itu ngantuk-ngantuk itu. Nah, coba bayangkan. Kira-kira mata batinmu terbuka? Ya terbuka. Bendino direjeki kok. Ya. Jadi kalau teman-teman cuma pingin mata batin Anda terbuka, ya lakukan itu. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.